Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 289 sampai 290, atau episode 315 sampai 316, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Aku benar-benar tidak tahu. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya. Aku ingin membantu kakak, tetapi kakak hanya berbicara sedikit tentang hal itu ketika kita minum dan dia frustrasi. Setelah semua jalan kita bersama, kita bukan saudara sejati tetapi mirip dengan satu saudara, dan ketika aku benar-benar menanyainya secara detail tentang hal itu, dia tidak mau mengatakannya. Luo Feng mengerutkan kening. Aku akan mencarinya. Luo Feng dengan lembut mengetuk udara di depannya. Di sana layar muncul. Luo Feng mengetuk dan mengirim surat ke kakak laki-lakinya. Setelah beberapa saat, Hong berpakaian hitam berpakaian sederhana berjalan, tersenyum ketika dia berkata, "Kalian berdua di sini, saudara ketiga, mengapa terburu-buru dalam mencari aku?" "Kakak, duduk," kata Luo Feng. Dewa Guntur menatap Hong. Hong melihat ekspresi mereka dan mengerutkan kening, sementara dia duduk, dia berkata, "Saudara ketiga, kamu tahu juga." Luo Feng mengangguk, menatap Hong dengan sangat serius, "Kakak, kamu serius?" Hong mengangguk tanpa rasa ragu. Ketika seseorang mencapai tingkat mental Hong, dia melihat banyak hal dengan sangat jelas. "Haha, aku tidak pernah berharap ada seorang wanita yang cukup mampu untuk menarik kakak di seluruh alam semesta. Aku benar-benar ingin bertemu wanita ini dan melihat sihir apa yang dimilikinya." Luo Feng tersenyum dan berkata, tentu saja ketika Hong mengangguk, dia segera dipahami, Hong tampaknya benar-benar jatuh cinta. Mengenai mengapa dan bagaimana wanita itu menarik Hong dan bagaimana hubungan mereka dimulai, ini adalah hal-hal yang pasti tidak dikejar Luo Feng. "Apakah masalahnya besar?" ucap Luo Feng seraya memandang kakaknya. "Agak besar sih," ucap Hong yang tampak sedikit cemberut. "Kakak, beritahu aku apa keluarga itu dan siapa yang abadi di belakang keluarga itu." Luo Feng memandang Hong, "Ceritakan situasinya dan aku akan membantumu." Hong memandang Luo Feng. Luo Feng memandang Hong juga. "Aku harus merepotkanmu kali ini sekarang saudara ketiga." Hong juga tidak menolak, ketiganya adalah individu yang luar biasa, bahkan Luo Feng yang kondisi mentalnya paling rendah di antara tiga telah lama mencapai keadaan di mana dia melihat hal-hal yang jelas, mereka langsung dalam melakukan semua hal yang mereka lakukan, dan tidak peduli dengan formalitas. Dan mereka semua memahami pikiran satu sama lain. Keluarga itu adalah keluarga Jishi, itu adalah salah satu dari 300 keluarga aristokrat di negara semesta Ganwu, gadis itu bernama Jiking, kata Hong langsung. Luo Feng mengangguk. Dia segera membuka layar yang melayang di depannya, di samping itu, Dewa Guntur dan Hong melihatnya. Luo Feng memeriksa keluarga Jishi dari 300 keluarga bangsawan di alam semesta Ganwu, makhluk abadi dan informasi tentang Jiking. Dengan wewenang Luo Feng sebagai anggota wilayah primal, jumlah informasi yang dapat ia tarik sangat terperinci. Banyak artikel dan banyak informasi segera muncul di layar, mereka menutupi layar sepenuhnya. "Ah, mengapa kita tidak bisa melihat semua ini?" tanya Dewa Guntur penasaran. "Di antara informasi di sini, ada bagian-bagian yang dirahasiakan, oleh karena itu kalian semua tidak bisa mendapatkan informasi seperti itu." Luo Feng tertawa, "Ini juga bagian dari penghalang otoritas jaringan alam semesta virtual." Luo Feng dengan lembut mengetuk artikel itu tepat di atas. Begitu dia membukanya, itu adalah daftar informasi yang dikompilasi menurut pencarian Luo Feng tentang yang abadi dalam keluarga Jishi. "Ah!" Luo Feng mengungkapkan ekspresi kaget saat dia membukanya. "Ada apa?" tanya Dewa Guntur, mata Hong juga dipenuhi dengan antisipasi. "Otoritas yang diperlukan untuk informasi di sini tidak tinggi, aku dapat memberitahu kamu di sini di alam semesta virtual ini."
Luo Feng tertawa dan berkata, kamu semua harus tahu bahwa ada total lebih dari 13.000 bidang bintang di negara jagat raya Ganwu, hanya yang abadi di bawah pemimpin negara saja berkisar puluhan ribu, di antaranya ada beberapa dengan kontribusi besar dan kuat, yang secara alami telah diberi gelar resmi dan kaisar. Seorang kaisar atau pejabat tingkat negara benar-benar berbeda dari pejabat atau kaisar tingkat abadi. Seperti beberapa peradaban alam semesta tingkat awal, yang terkuat mungkin hanya tingkat alam semesta, namun mereka masih kaisar, atau pangeran, dan lain-lain. Karenanya, menjadi seorang kaisar atau pejabat sebuah negara kecil tidak sepadan, menjadi satu di negara semesta jauh lebih besar. Seperti perusahaan alam semesta virtual dan perguruan kapak besar, kaisar mereka adalah puncak kekuatan dan kekayaan sejati. Seperti Kaisar Truyan, dia berada di tingkat kaisar. Namun, posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para kaisar di negara semesta Ganwu. Tingkat resmi atau kaisar yang abadi, adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh kekuatan super, seperti perguruan kapak besar atau perusahaan semesta virtual, terlebih lagi, di antara banyak negara jagat raya, banyak dari mereka yang tidak memiliki latar belakang tingkat kaisar. Negara semesta Ganwu memiliki total 32 kaisar, dan 268 pejabat. Juga disebut 300 kaisar dan pejabat. Luo Feng berkata, kekuatan mereka sangat besar, mereka terkenal di antara lebih dari 10.000 makhluk abadi, hampir semua dari mereka adalah makhluk abadi level resmi. Dewa Hong dan Guntur mendengarkan dengan seksama. Keluarga Jisi, wilayah mereka adalah bidang bintang perbatasan salju, leluhur keluarga mereka, adalah leluhur pertama yang menetapkan nama keluarga, yang abadi bernama Jitian Chang, nama level resminya adalah pejabat salju perak. Luo Feng berkata, pejabat salju perak milik 300 pejabat kaisar, dia salah satu pejabat terpanjang yang mengikuti pemimpin negara, dia sangat disukai oleh pemimpin. Ketika Luo Feng berbicara, dia mulai mengerutkan kening. Keluarga Jisi ini tidak mudah dihadapi, latar belakang mereka melibatkan pemimpin negara alam semesta Ganwu. Tentu saja, pemimpin yang berada di atas tidak akan repot-repot mengacaukan masalah gadis kecil ini. Sangat kuat, gumam Dewa Guntur. Hong tampak cukup tenang. Ji King. Luo Feng melanjutkan, tingkat 9 semesta, jenius absolut yang langka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang menjadi anggota inti dari aliansi tentara bayaran semesta. Apa? Hong berdiri dengan ganas. Dewa Guntur menatap dengan mata lebar juga, dia membuka mulutnya lebar-lebar, butuh beberapa saat sebelum dia benar-benar bergumam, ya Tuhan. 5 Leviatans besar kemanusiaan, perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar sedikit lebih kuat, yang lain, aliansi tentara bayaran alam semesta, bank pertama alam semesta dan bank galaksi alam semesta sedikit lebih lemah. Namun tidak masalah, 5 semuanya berada pada level yang sama, anggota inti dari aliansi tentara bayaran semesta masih membutuhkan jenius super absolut untuk masuk. Dia sebenarnya, ekspresi Hong sangat kompleks, dia menggelengkan kepalanya. Dia belum bergabung dengan inti dojo kapak besar saat ini, dia tidak pernah berharap bahwa gadis yang tampaknya normal yang dia sukai sebenarnya adalah anggota inti dari aliansi tentara bayaran semesta. Di antara 5 Leviatans, hanya perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar yang akan mengatur kompetisi jenius. Oleh karena itu, 3 kekuatan lainnya sebagian besar menyerap kejeniusan dalam kegelapan online, sehingga mereka yang diserap tidak memiliki banyak reputasi. Luo Feng, Dewa Guntur Hong dan Guntur, ketiga bersaudara itu duduk bersama. Aku terpengaruh, apakah dia anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan hubunganku dengannya. Hong memandang Luo Feng, saudara ketiga, kamu sudah melihat informasi, keluarga Jisi ini menghentikan hubungan aku dengan Ji King, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Petik 1. Ya aku lakukan. Luo Feng mengangguk tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Mata Hong dipenuhi rasa terima kasih. Luo Feng tertawa, kakak, kamu telah membantu aku selama bertahun-tahun, sekarang giliran aku untuk membalas budi, tidak perlu terima kasih. Dalam hal pelatihan kondisi mental, Hong tidak pernah merasa merepotkan, tetapi hanya membimbing Luo Feng. Haha, tiba-tiba Hong tertawa. Karena jauh di lubuk hati, Hong selalu ingat pertemuan pertamanya dengan Luo Feng saat itu,
usianya mungkin bahkan lebih tua dari kakek Luo Feng, karenanya di dalam, dia selalu merasa seperti dia merawat adik laki-lakinya yang lebih muda dari generasi berikutnya, dia melakukannya adalah kecenderungan yang benar-benar alami, dia tidak pernah memikirkan Luo Feng untuk membalas jasanya. Gunung Yuxiang, di dalam villa kawasan utama Luo Feng. Luo Feng diam-diam duduk di depan mejanya. Masalah. Babata menggoda, duduk di atas bahunya, apakah kamu merasa bahwa situasinya merepotkan sekarang? Masalah apa? Kakak tidak pernah meminta bantuanku sebelumnya, dengan kepribadiannya, baginya untuk benar-benar bertanya kali ini, tidak peduli apa, aku harus melakukan sesuatu. Luo Feng tersenyum, apalagi, ini masalah bagiku, memang tidak terlalu sulit, hanya mengharuskan aku untuk membuat pilihan. Pilihan. Babata penasaran. Aku punya dua cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Luo Feng berkata, yang pertama, adalah bertanya kepada guruku Truyan. Dengan statusnya, bahkan negara alam semesta Ganwu harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, bahwa pejabat salju perak secara alami tidak akan berani bertindak kurang ajar, selama masalahnya tidak terlalu besar, saat guruku muncul, masalah itu akan terpecahkan. Ini adalah metode termudah dan paling langsung. Namun, Luo Feng tidak ingin menyusahkan gurunya setiap kali, gurunya memang melindungi dan memihaknya, dan ia tidak pernah meminta bantuan gurunya sebelumnya, sesekali bertanya, Luo Feng percaya, gurunya tidak akan menolak. Namun, di dalam benaknya, Luo Feng merasa bahwa kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain, jika tidak lebih baik tidak menyusahkan gurunya. Yang kedua, tanya Babata. Yang kedua bagi aku untuk menerobos ke tingkat penguasa domain sekarang. Luo Feng berkata, saat aku melakukan terobosan, aku akan segera dikirim sebagai gubernur oleh perusahaan alam semesta virtual, dan di rumah aku, alam semesta negara Ganwu. Menurut aturan, aku akan berada dalam eselon atas Departemen Alam Semesta Perusahaan Ganwu, yang memiliki tingkat otoritas tertinggi. Sebagai jembatan antara perusahaan jagat maya dan negara jagat raya Ganwu, saat aku mengambil posisi itu, kelompok makhluk abadi di negara jagat raya Ganwu, mereka yang berkuasa masih harus menghormati aku. Menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan jagat maya. Luo Feng adalah anggota wilayah primal dengan otoritas yang sangat tinggi. Ketika seorang anggota daerah primal dikirim, posisi gubernur yang dia ambil sangat tinggi. Karena di dalam perusahaan jagat maya, posisi anggota wilayah primitif sama dengan tingkat resmi yang abadi, posisi gubernur juga, mencerminkan hal ini, tentu saja ia akan berada di antara otoritas tertinggi di eselon atas Departemen Negara Semesta Ganwu. Apakah kamu siap untuk terobosan? Babata terkejut, apakah kamu berniat untuk mencoba jurang api penyucian sebelum menerobos? Karena itu, aku merenungkan. Luo Feng mengerutkan kening saat dia duduk di mejanya dan berpikir. Sebenarnya, ada metode ketiga, yang baginya untuk pergi menemui pejabat salju perak Jitian Chang di dunia maya sekarang. Namun dia setelah semua hanya anggota wilayah primal tingkat alam semesta, dan persentase anggota wilayah primal jatuh sangat tinggi, hanya beberapa yang benar-benar menjadi abadi. Bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka biasanya hanya akan menjadi abadi tingkat resmi, hanya sangat jarang tingkat kaisar abadi muncul. Jitian Chang adalah tingkat resmi yang abadi, ada selama triliunan tahun, seorang pejabat tua yang sangat dihormati dan disukai oleh pemimpin negara alam semesta Ganwu. Untuk seorang anak kecil seperti Luo Feng, untuk seorang anak yang bisa jatuh kapan saja, ditambah anak ini tidak harus memengaruhi dia, paling tidak dia akan memperlakukannya dengan hormat, namun sehubungan dengan masalah, dia mungkin tidak akan memberi jalan. Tidak ada jaminan dalam metode ketiga. Metode pertama memiliki jaminan tertinggi, Kaisar Guru sejati yang dapat berteman dengan pemimpin negara jagat raya dan termasuk di antara eselon atas dari perusahaan jagat maya. Saat dia muncul, pejabat salju perak itu tidak akan berani menyangkal dia. Metode kedua, aku akan menjadi gubernur dan ketika itu terjadi, aku akan memiliki kekuatan besar, aku akan mewakili perusahaan jagat maya, kata-kataku akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Luo Feng mengerutkan kening. Namun metode kedua berarti aku harus melewati jurang api penyucian. Jurang api penyucian. Rahasia besar galaksi kebingungan pasti ada di sana, hanya saja aku belum menemukannya. Jurang api penyucian adalah misi teratas, rahasianya pasti lebih besar.
Tiba-tiba, gambar situasi ke Luo Fu muncul di pikiran Luo Feng, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit, keringat membasahi dahinya, dia tanpa sadar telah dipengaruhi oleh keserakahannya sendiri. Dari 6 misi tingkat berbahaya sebelumnya, dia secara mengejutkan memperoleh daun jaring purple 100. Karena itu ia tidak mau menyerah pada galaksi Confucius. Untungnya dia memiliki klan Mosa untuk dijelajahi, jadi meskipun dia telah meninggal beberapa kali, dia masih bisa menghidupkannya kembali. Jurang api penyucian adalah misi utama, jika aku terlalu percaya diri, aku mungkin akan mati di sana juga. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, ketika saatnya untuk mundur, aku harus mundur, selalu mengejar batasku, mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik. Terlebih lagi, bahkan jika aku menyelesaikan misi jurang penyucian, aku hanya akan mendapatkan 1.000.000 poin, 100 daun ungu suci yang aku peroleh sebelumnya dan api emas hampa itu jauh melebihi nilai itu. Aku akan menyerah. Aku akan menyerah misi jurang penyucian akhir dan bersiap-siap untuk terobosan ke tingkat penguasa domain. Mata Luo Feng berkilau. Dia tiba-tiba merasa ingin menyerah pada waktu-waktu tertentu, ketika memiliki imbalannya sendiri. Guru, Luo Feng berdiri di depan layar, di sana adalah gurunya Kaisar Truyan. Ada apa? Truyan tersenyum dan menatap Luo Feng. Guru, aku merasa seperti aku dapat melakukan terobosan ke tingkat penguasa domain kapan saja, apakah kamu berpikir bahwa lebih baik bagi aku untuk tetap berada di tingkat alam semesta atau memasuki tingkat penguasa domain? Luo Feng memandang Kaisar Truyan, meskipun dia telah membuat keputusan, lebih baik mendengar apa yang dipikirkan gurunya. Ah, kamu merasa sudah bisa melakukan terobosan. Benar, Yan mengungkapkan ekspresi gembira, tertawa keras, apakah ada yang perlu dikatakan, tentu saja kamu harus melakukan terobosan. Jalan pelatihan, ada waktu untuk berhati-hati dan berhati-hati, dan lain kali untuk berani dan berani, tentu saja kali ini kamu harus maju terus. Memotong semua penghalang. Apa gunanya tinggal di tingkat alam semesta selama ribuan tahun seperti para senior itu? Masuk ke tingkat penguasa domain, maka kamu akan bersaing melawan para jenius tingkat tuan domain, tekanan akan lebih tinggi, itu adalah pertempuran yang benar-benar berharga. Mata Luo Feng berkilau. Maju ke depan, kamu harus memiliki hati untuk selalu maju. Terlebih lagi, level penguasa sektor adalah waktu di mana pemahaman hukum asal kamu akan meningkat paling cepat. Apapun yang kamu lakukan sekarang hanyalah hal-hal kecil. Pertempuran penguasa sektor adalah yang paling brutal. Kaisar Truyan memandang Luo Feng, kamu seharusnya sudah menyelesaikan 2 misi level mustahil saat ini, dengan satu peluang terakhir untuk satu lagi kan? Apa bedanya jika kamu melewatkannya? Jika kamu kekurangan poin di masa depan, guru kamu akan menggunakan uang untuk menukar poin dan memberi kamu. Poinnya adalah imbalan dari misi tingkat yang mustahil, tidak berarti banyak bagi aku. Bahkan pada nilai tukar tertinggi, 1.000.000 poin mewakili 1.000.000 elemen campuran. Untuk makhluk absolut seperti Kaisar Truyan, dia memang tidak akan peduli. Bukankah Kaisar Bulu Langit hanya cukup membuang sepotong api emas hampa? Hati yang selalu melihat ke depan. Aku hanya melakukan hal-hal kecil sekarang. Luo Feng menyadari ketika dia tersenyum pada gurunya di layar, menjawab dengan hormat, dimengerti, guru. Aku akan menerobos ke tingkat penguasa domain sekarang. Pergi jelajahi bintang-bintang, itulah tempat yang benar untuk yang kuat. Selalu tetap di bawah perlindungan perusahaan jagat maya, kamu tidak akan pernah tumbuh, Truyan tertawa di layar. Luo Feng mengangguk. Karena binatang bertanduk emas dan klan Mosa telah menerobos jauh lebih awal, dan juga karena binatang bertanduk emas dan tubuh bumi sama-sama berbentuk daging dan darah, evolusi hampir sama. Ketika Luo Feng mulai melalui terobosannya, dengan sangat cepat, sebuah inti kehidupan mulai mengembun di dalam tubuh Luo Feng. Di dalam inti kehidupan, terdapat kristal jiwanya dan kristal energi genetik. Tentu saja, inti kehidupan ini tidak terlalu penting bagi Luo Feng. Inti kehidupan semata-mata untuk tubuh buminya. Kristal kehidupan itu untuk klan Mosa. Inti internal di dalam dunia internalnya, itulah inti sebenarnya dari 3 tubuh. Setengah hari kemudian, staf perusahaan virtual universe yang ditempatkan di benua periode hitam segera bergegas ke Luo Feng. Yang mulia Luo Feng, melalui koneksi kamu ke jaringan alam semesta virtual, kami telah menemukan bahwa kamu telah menerobos ke tingkat penguasa domain.
Menurut aturan perusahaan, kita hanya perlu memastikannya dalam kenyataan. 3 staf berpakaian hitam berdiri di depan Luo Feng dengan hormat. Luo Feng hanya mengungkapkan senyum. Apakah itu helm induksi kesadaran atau komputer kuantum? Apapun yang dirancang untuk terhubung ke jaringan alam semesta virtual, semuanya memiliki kemampuan pemindaian tubuh. Fitur-fitur itu sangat normal, dan akurasinya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, mereka harus memeriksanya untuk memastikan. Aku mengerti, ucap Luo Feng seraya mengangguk. Tolong lepaskan energi rohmu dan energi genetik. Staf berpakaian hitam terkemuka berkata dengan hormat. Baiklah, kemudian Luo Feng tersenyum dan melepaskan energi roh murni, itu menyapu daerah sekitarnya sebelum dia menyimpannya kembali. Setelah itu, Luo Feng mengulurkan lengan kanannya dan cahaya emas melesat keluar. Perangkat dari 3 staf berpakaian hitam semua terdengar, mereka semua menatapnya dan mengangguk. Energi roh dan energi genetik Luo Feng telah mencapai level 1 tingkat penguasa domain. Yang mulia, tolong beri kami setetes darah. Ini akan memungkinkan kami menguji untuk mengkonfirmasi, apakah tubuh telah berevolusi. Kata staf berpakaian hitam terkemuka. Luo Feng mengangguk. Setetes darah menetes dari jari-jarinya dan terbang ke arah tongkat itu. Memindai energi roh, energi genetik, dan setetes darah, ini semua adalah cara paling akurat untuk menguji kekuatan seseorang. Energi roh dapat menguji level jiwa seseorang. Energi genetik akan menguji level tubuh. Setetes darah akan menentukan apakah tubuh telah berevolusi. Tentu saja, ada satu cara lain yang sangat akurat untuk menguji, dan itu adalah membiarkan seorang pejuang yang kuat menggunakan energi rohnya untuk memasuki tubuh Luo Feng dan memeriksa, apakah ada inti kehidupan di sana. Namun metode ini sangat memalukan dan berbahaya. Inti kehidupan adalah tempat inti seseorang berada. Jika seseorang menggunakan kesempatan pemindaian untuk menghancurkan inti kehidupan, bukankah kejeniusan itu akan langsung dibunuh? Dan dengan status jenius itu, akankah ia membiarkan orang lain memindainya dengan mudah? Tes darah sudah dikonfirmasi. Tubuh keagungan kamu dapat mengalami penguatan amplitudo, dan berevolusi menjadi domain penguasa level 9. Anggota staf terkemuka tersenyum pada Luo Feng. Yang mulia, hasil dari semua tes telah dikirim ke jaringan alam semesta virtual. Selamat atas keagungan kamu menerobos tingkat penguasa domain. Terima kasih. Ucap Luo Feng mengangguk. Karena yang mulia sudah dikonfirmasi sebagai tingkat penguasa domain, menurut aturan, pertama-tama kamu memiliki satu kesempatan untuk memperkuat tubuhmu. Staf utama tersenyum. Mata ungunya ramah, kami sudah membawa kabin nutrisi dan sudah disiapkan dengan cairan nutrisi yang cukup untuk memperkuat kamu ke penguasa domain tingkat 9. Luo Feng mengangguk. Perusahaan virtual semesta seperti itu. Setiap jenius tidak perlu membuang waktu untuk pelatihan terkait kuantitas. Saat dia melangkah ke penguasa domain level 1, dia bisa langsung menuju ke penguasa domain tingkat 9 dengan kabin nutrisi. Sebuah pondok nutrisi berwarna abu-abu muncul di hadapannya. Pondok nutrisi yang tampaknya kuno ini jelas tidak murah untuk dibangun. Tentu saja, cairan nutrisi adalah hal yang benar-benar mahal. Yang mulia, pondok nutrisi ini hanya dapat digunakan untuk satu orang. Staf terkemuka tersenyum dan berkata, selain pondok nutrisi, ada satu hal lain yang perlu kami beritahukan kepada kamu. Luo Feng berdiri dan mendengarkan. Yang kedua adalah bahwa karena kamu telah mencapai tingkat penguasa domain, maka kamu akan dikirim. Staf terkemuka memandang Luo Feng. Menurut aturan, biasanya kamu akan ditempatkan di daerah asalmu. Milikmu adalah negara semesta Ganwu. Aku tidak tahu apakah Yang Mulia bersedia untuk kembali ke negara semesta Ganwu dan ditempatkan di sana sebagai perwakilan perusahaan virtual semesta kami. Jika kamu tidak mau, kamu dapat memilih negara semesta lain. Aku bersedia pergi ke negara semesta Ganwu. Luo Feng mengangguk. Yang Mulia, staf berpakaian hitam bermata ungu terkemuka tersenyum dan berkata, karena kamu adalah anggota wilayah primal, posisi kamu di Departemen Ganwu dari perusahaan virtual semesta akan sangat tinggi. Kamu akan memiliki otoritas tinggi. Oleh karena itu, keputusan harus melewati pertemuan eselon atas, setelah itu mereka akan mengirim pesanan. Proses ini akan memakan waktu, paling cepat sebulan, paling lambat setengah tahun. Luo Feng mengangguk. Semuanya sudah selesai, kami tidak akan mengganggu kamu lebih lanjut.
Staf bermata ungu sedikit membungkuk, dan 2 staf berpakaian hitam di belakang membungkuk dengan hormat juga. 3 anggota staf menjadi sinar cahaya dan terbang. Luo Feng menyaksikan ketiganya pergi dan duduk di ruang tamunya. Efisiensinya pasti rendah, hanya 1 pesanan mungkin memakan waktu dari 1 bulan hingga setengah tahun. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berseru. Makhluk abadi botak yang telah bersamanya selama ini, Dylan duduk di samping dan tersenyum, Yang Mulia, karena kamu adalah anggota wilayah primal, perintah akan melibatkan orang-orang tertinggi dalam Departemen Ganwu. Adapun kekuatan dan otoritas yang akan kamu dapatkan, manfaatnya semua akan sangat besar. Karena itu, semua harus melalui proses sebelum datang. Katakan padaku, posisi apa yang akan aku ambil? Luo Feng penasaran. Departemen Ganwu perusahaan virtual semesta, dalam keadaan normal memiliki 3 taipan di tingkat tertinggi. Dylan berkata, Departemen Ganwu dipisahkan menjadi sisi militer, sisi bisnis, dan tentara. 3 taipan mengawasi 3 departemen ini. Ada juga pasukan. Luo Feng terkejut. Dalam keadaan normal, ini biasanya hanya terbagi 2, sisi militer dan bisnis. Sebenarnya, Departemen Ganwu dari perusahaan virtual jagat maya terbagi menjadi hanya 2. Dylan tersenyum. Departemen militer mengacu pada prajurit kuat yang merupakan bagian dari manajemen perusahaan virtual semesta di sana, bersama dengan para jenius yang telah mereka kumpulkan dan dipelihara di negara semesta Ganwu dan lain-lain, semua ini milik pihak militer. Sisi bisnis, adalah bisnis. Ada triliunan pekerja, dan manfaatnya juga sangat besar. Luo Feng mengangguk. Sisi militer dan bisnis adalah 2 sisi utama untuk perusahaan virtual semesta, dia tahu ini sejak lama. Namun, Dylan tersenyum, di alam semesta yang luas, ada triliunan ras. Kemanusiaan kita sering mengalami perang besar dengan ras lain. Karenanya, di 1008 negara semesta, selalu ada pasukan semesta yang siap. Tentara semesta. Luo Feng menyipitkan matanya. Tentara semesta yang paling lemah paling tidak setingkat alam semesta. Dylan berkata, mungkin di satu galaksi, seorang prajurit alam semesta mungkin sangat langka. Namun di negara jagat raya yang luas, untuk membangun pasukan dengan lebih dari 100 juta tentara tingkat alam semesta, 1 juta penguasa sektor, lebih dari 10.000 tingkat abadi, itu masih mungkin. Luo Feng menahan napas. Lebih dari 10.000 tingkat abadi memimpin pasukan super. Setiap pasukan semesta adalah kekuatan yang paling kuat dan penting dari setiap negara semesta. Dylan berkata, karena itu pengelolaan pasukan ini sangat penting. Luo Feng mengangguk. Benar, pasukan yang sangat kuat dan menakutkan, siapa yang mengelolanya? Tentara semesta tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tingkat tertinggi negara semesta. Dylan berkata, tentara setiap negara biasanya dijalankan oleh manajemen tertinggi negara itu sendiri bersama dengan perusahaan virtual semesta, atau departemen aula kapak besar ditempatkan di sana, mereka jalankan secara bersama-sama. Luo Feng terkejut, hanya perusahaan virtual semesta atau aula kapak besar. Benar, Dylan mengangguk, 1008 tentara semesta di 1008 negara-negara semesta, 504 di antaranya dijalankan oleh perusahaan virtual semesta dan negara-negara, sementara 504 lainnya dijalankan oleh aula kapak besar dan negara-negara. Perusahaan virtual semesta atau dan kapak besar, sepertinya mereka jauh lebih kuat daripada 3 Leviathans lainnya. Luo Feng sangat terkejut. 5 Leviathans. Namun 3 Leviathans lainnya, mereka sebenarnya tidak bisa melibatkan diri dalam 1008 tentara semesta. Ini jelas karena kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan virtual semesta dan aula kapak besar. Tentu saja, kita jauh lebih kuat. Dylan tersenyum dan mengangguk, 5 Leviathans selalu dipimpin oleh virtual semesta dan aula kapak besar. Kampung halaman kamu, negara semesta Ganwu, hanya baik di 504 yang dikelola oleh perusahaan virtual semesta. Dylan tersenyum, oleh karena itu, tentara semesta di sana, dijalankan oleh manajemen tinggi atau Departemen Ganwu dan manajemen atas negara mereka. Departemen Ganwu, selain dari sisi militer dan bisnis normal, memiliki departemen militer. Dylan tersenyum, tentu saja, tentara dijalankan hanya oleh manajemen departemen militer. Berbeda dengan kepala militer dan bisnis, mereka semua memiliki otoritas absolut atas departemen mereka.
Namun demikian, tentara masih merupakan departemen yang sangat kuat. Luo Feng mengangguk. Benar, pasukan super dibentuk dari seluruh kekuatan negara semesta, bahkan jika itu hanya manajemen, departemen militer departemen Ganwu sudah sangat kuat. 3 taipan departemen Ganwu adalah kepala militer, kepala bisnis, dan kepala tentara. Dylan tertawa, untuk menjadi salah satu taipan departemen, persyaratan kekuatannya adalah, tingkat resmi tidak akan turun. 3 tingkat abadi tingkat resmi. Luo Feng terkejut di dalam. Yang mulia, tentu saja kekuatanmu jauh dari milik mereka. Akan tetapi, posisi dan kekuatanmu di perusahaan benar-benar berada pada level resmi yang tidak akan hilang. Dylan tersenyum, karena itu saat kamu kembali ke negara jagat raya Ganwu, maka, level posisimu akan sama dengan ketiga taipan itu. Oleh karena itu, Yang Mulia, kamu akan menjadi taipan keempat departemen Ganwu. Dylan memandang Luo Feng. Luo Feng menahan napas saat dia mendengar. Departemen Ganwu memiliki kekuatan besar di negara jagat raya, bahkan pasukan terpenting memiliki otoritas besar. Bahkan pemimpin negara alam semesta Ganwu yang perkasa, dia juga harus tunduk kepada perusahaan virtual semesta. Tentu saja, kekuatan departemen Ganwu tidak masuk akal. Taipan keempat, tapi hanya ada 3 departemen di departemen Ganwu, Luo Feng ingin tahu. 3 departemen, diatur oleh 3 taipan. Apa yang akan dilakukan orang keempat? Sepertinya Yang Mulia belum mengumpulkan informasi terperinci tentang ini. Dylan tertawa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Masalah Hong adalah alasan utama ia memutuskan untuk melakukan terobosan ke tingkat penguasa domain lebih awal. Karenanya, dia tidak menemukan waktu untuk benar-benar mengumpulkan informasi dan melakukan persiapan lain untuk misi baru ini. Anggota daerah primal yang dikirim biasanya mendapatkan posisi mengawasi utusan, kata Dylan. Posisi mereka setingkat dengan 3 taipan. Apa yang dilakukan utusan pengawas? Luo Feng ingin tahu, apakah itu hanya nama, tanpa kekuatan nyata? Memiliki kekuatan nyata sangat penting. Hanya posisi tinggi saja tanpa kekuatan nyata sama sekali tidak berguna. Bahkan di bumi, Luo Feng tahu semua kejenakaan ini. Tentu saja ada kekuatan nyata, kata Dylan. Dan ini sangat besar. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Departemen Ganwu perusahaan virtual semesta kami mewakili perusahaan dalam mengatur banyak masalah negara jagat raya. Bahkan pakaian dari negara Ganwu harus dengan penuh semangat memperlakukan 3 taipan dengan baik. Jika itu masalahnya, bayangkan seberapa kuat ketiganya. Seru Dylan. Dan karena kekuatan dan pengaruhnya yang luar biasa, bahkan pejabat dalam pun akan memiliki sejumlah keserakahan dan ambisi. Seiring berjalannya waktu, karena keserakahan dan ambisi mereka akan mulai melakukan hal-hal tertentu yang akan membahayakan manfaat perusahaan virtual universe. Ini juga sangat normal. Luo Feng mengangguk. Memang seperti itu, sebagai kekuasaan orang yang korup. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan dan keserakahan mereka terhadap seluruh negara jagat raya. Oleh karena itu, utusan pengawas adalah seperti namanya, itu yang pertama, seorang pengawas. Dylan tersenyum. Dia bisa mengawasi 3 taipan. Saat dia menemukan trik atau kejenakaan, dia dapat segera melaporkan ke kantor pusat perusahaan. Haha, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak bisa berurusan dengan audit penuh. Terlebih lagi, jika memang ada sesuatu yang terjadi, semakin banyak alasan bagi mereka untuk tidak berani dan mengacaukan kamu. 3 taipan itu secara alami akan datang dan memperlakukanmu dengan baik, dan mereka tidak akan berani macam-macam denganmu dengan cara apapun. Dylan tertawa. Saat kamu menjadi penguasa sektor dan misi utusan kamu secara alami berakhir, hanya kemudian mereka akan bersantai lagi. Lagi pula, jumlah penguasa domain wilayah primal terlalu sedikit. Mungkin satu dalam lebih dari puluhan ribu tahun atau bahkan lebih, hanya pada saat itulah mereka mendapatkan utusan penyelia yang tiba di negara semesta Ganwu. Mata Luo Feng berkilau. Utusan pengawas. Ini mirip dengan markas yang akan mengawasi, kekuatannya tentu saja besar. Itu kekuatan paling dasar dari utusan penyelia. Dylan tertawa, selain dari sudut pengasuhan, perusahaan virtual semesta juga akan mengatur hal-hal lain yang harus kamu lakukan. Ada juga beberapa hal yang lain, setelah selesai, akan memberi kamu poin-poin. Luo Feng mengangguk. Benar, penguasa domain dan para jenius tingkat sektor juga memiliki jalur untuk mendapatkan poin.
Hanya saja itu tidak sesederhana tingkat alam semesta, tidak semudah itu. Berita Luo Feng menjadi tingkat penguasa domain dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Yuxiang. Gunung Yuxian, sebagai tempat berkumpul para jenius paling puncak perusahaan virtual semesta, mereka semua memandang wilayah primal. Oleh karena itu, ketika Luo Feng berhasil masuk ke wilayah primal melalui pertempuran kualifikasi tahun itu, para jenius semua tahu secara alami, dan mereka semua terkejut juga, karena Luo Feng ini benar-benar berhasil masuk ke wilayah primal dalam pertempuran kualifikasi pertamanya, yaitu gila. Siapa yang pernah berpikir bahwa setelah hanya satu dekade atau lebih, ia benar-benar menerobos ke tingkat penguasa domain dan dikirim? Apakah Luo Feng benar-benar kehilangannya? Dari para jenius wilayah primal kami, 90% dari mereka dapat menerobos ke tingkat penguasa domain kapan saja juga. Namun, siapa yang akan segila dia? Jenius tingkat alam semesta dan jenius tingkat penguasa domain memiliki terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan. Aku mendengar jenius terlemah di level domain awal absolut lulus setidaknya pada level 8 dari jembatan surgawi, dan 10 anggota terlemah di wilayah primal semuanya telah melewati level 10. Bahkan Fei Tuo terkuat dari jenius tingkat alam semesta, yang dilemparkan di antara tingkat penguasa domain, hampir tidak bisa tinggal di dalam wilayah awal absolut. Apakah Luo Feng ini sudah gila? Siapa tahu, di dalam gerai batang pohon banyan di area publik. 10 besar dari pertempuran jenius tahun itu semua berkumpul di sini, itu terutama untuk mengirim Luo Feng pergi. Apakah itu Rong Jun atau Bolan, mereka semua secara alami tahu bahwa Luo Feng telah menembus ke tingkat penguasa domain dan mereka semua tertegun. Madman, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku selalu berpikir kamu gila, namun kali ini, itu bahkan lebih gila daripada yang aku harapkan. Rong Jun mengangkat gelas anggurnya, tidak peduli seberapa jeniusnya, mereka biasanya tetap di tingkat alam semesta selama lebih dari 1000 tahun sebelum menerobos. Banyak dari mereka yang bertahan selama ribuan tahun. Bagaimanapun kamu, untuk kegilaanmu, Madman, biarkan aku bersulang padamu. Haha, Savage, ayo, mari kita minum. Luo Feng mengangkat gelas anggurnya juga. Keduanya mengangkat gelas untuk bersulang dan menenggak minuman mereka. Gila, Uka berdiri dan tertawa. Para jenius tingkat alam semesta semua biasanya bertahan di tingkat itu selama ribuan tahun. Para jenius penguasa tingkat domain tinggal di tempat mereka selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, anggota penguasa domain dari daerah awal absolut, terlemah mereka juga telah melewati tingkat 8 jembatan surgawi. Yang terendah di wilayah primal telah melewati level 10. Ini aku tahu. Luo Feng tertawa, di antara 100 penguasa domain awal absolut, 39 telah melewati level ke-8 dan 58 telah melewati ke-9, 3 telah melewati ke-10. Di antara 10 penguasa domain di wilayah primal, 9 telah melewati 10 dan 1 telah melewati 11, apakah aku benar? Uka tertegun. Yang lain di stan semua terdiam. Menurut apa yang mereka ketahui, Luo Feng baru saja melewati level 7 saat ini. Perbedaannya dengan anggota awal tingkat penguasa domain absolut cukup besar, apalagi anggota daerah primal. Apa yang harus ditakuti? Pertempuran kualifikasi tingkat penguasa domain diadakan sekali setiap 1000 tahun, masih ada beberapa ratus tahun ke depan, Luo Feng tertawa. Beberapa ratus tahun kemudian, kekuatanku akan meningkat. Bolan yang selama ini terdiam selama ini mengangkat kepalanya tiba-tiba, suaranya dingin, kamu punya jaminan melewati level 10 dalam beberapa ratus tahun. Luo Feng terdiam untuk sementara waktu. Setiap 3 level adalah penghalang untuk jembatan surgawi, 1-3, 4-6, 7-9, 10-12. Oleh karena itu, lompatan dari level 9 ke level 10 adalah perbedaan besar. Para jenius absolut dilatih selama puluhan ribu tahun. Itulah berapa banyak pertempuran jenius dan pertempuran pahlawan. Mereka butuh waktu lama untuk melewati level 10, namun hanya ada sekitar 10 dari mereka. Dan 10 ini, mereka semua yang paling luar biasa dari kompetisi jenius mereka, atau kompetisi pahlawan, atau jenius puncak yang dibina dari dalam perusahaan virtual semesta. Semuanya mengesankan, namun mereka masih menghabiskan lebih dari 10.000 tahun untuk melewati level 10.
Tingkat 9 hingga 10, bisa dikatakan sederhana, lebih sulit dari gabungan 1 ke 9. Kamu punya jaminan. Bolan menatap Luo Feng dan bertanya lagi. Haha, Luo Feng tertawa, setidaknya, aku memiliki keberanian untuk melakukannya. Terlebih lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kelompok di sekitar meja semua diam. Mereka semua merasakan hati Luo Feng tentang kemungkinan tak terbatas, selalu melihat ke depan. Itu adalah kepercayaan ini, salah satu dari tidak pernah mundur. Meskipun mereka memahaminya, namun mereka semua tidak pernah belajar ini darinya, karena Luo Feng menerobos dengan identitas tingkat alam semesta wilayah primal, dan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk memasuki wilayah primal. Wilayah primal, benua periode hitam. Yang mulia, jangan khawatir. Dilan memandang Luo Feng. Jangan khawatir. Gumam Luo Feng mengerutkan kening, wilayah primitif itu terlalu jauh dari negara semesta Ganwu. Bahkan jika aku duduk di kapal semesta yang mencapai kecepatan 50 kali cahaya, itu akan membutuhkan lebih dari setahun. Lebih dari setahun, aku sangat khawatir tentang masalah kakak aku. Namun, sepanjang tahun ini, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Kecuali aku menyusahkan guruku. Yang mulia, kecuali tidak ada cara lain, lebih baik tidak mengganggu leluhur, kata Dilan botak. Tentu saja aku mengerti itu. Luo Feng mengerutkan kening, namun waktu penerbangan. Yang mulia, pria botak itu tersenyum, aku sudah mengatakan sebelumnya, kamu tidak perlu khawatir. Di alam semesta, selain mengandalkan kapal alam semesta, ada satu cara lain yang lebih cepat untuk mencapai negara alam semesta Ganwu. Ah, Luo Feng terkejut, cara apa lagi? Yang mulia seharusnya tepat ke kota kekacauan utama. Pria botak itu tersenyum. Luo Feng mengangguk. Kota kekacauan utama adalah di dalam semesta primer. Dan jagat raya yang paling awal dibandingkan dengan jagat raya kuno kita yang sebenarnya, jarak mereka sangat dekat. Namun, tidak peduli seberapa dekat, itu masih jauh lebih jauh daripada kita pergi ke negara semesta Ganwu. Pria botak itu berkata, namun ketika kamu pergi ke alam semesta, bukankah ini sangat cepat? Luo Feng mengangguk, memang sangat cepat, karena kami menggunakan jalur alam semesta. Luo Feng jelas ingat saat itu, bahwa mereka duduk di kapal 9 ksatria, terbang ke alam semesta melalui jalur alam semesta. Dalam jalur itu, aliran waktu tidak teratur, membuatnya tidak nyaman bagi banyak jenius. Benar, jalur alam semesta. Pria botak itu mengangguk, dan tidak hanya begitu, dan untuk orang-orang seperti Paduka yang tinggal di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kekaisaran itu didukung oleh Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dan Tanah Suci itu, sebenarnya adalah sebuah negara dewa. Dan ada jalur yang ditetapkan untuk menuju ke Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Luo Feng mengangguk, ini adalah sesuatu yang dia tahu juga. Dan negara-negara dewa semua berkelok-kelok di antara ruang semesta itu sendiri. Pria botak Dilan tersenyum. Jalur-jalur yang menghubungkan negara dewa dengan alam semesta yang sebenarnya, semuanya adalah jalur. Apakah itu jalur ruang angkasa di negara dewa atau jalur alam semesta tingkat tinggi yang lebih tinggi, semuanya adalah rute transportasi, Dilan tersenyum. Itu membuat jarak awalnya 100 juta tahun cahaya, dengan jalurnya, kita bisa langsung ke sana. Ini semua jalur ruang tetap. Dilan berseru, setiap jalur tetap, semakin jauh jarak antara tempat-tempat yang mereka tautkan, semakin tinggi harga konstruksi. Bahkan jika itu dekat dengan jalur tetap, orang harus membayar puluhan ribu elemen campuran. Beberapa lainnya yang melangkah lebih jauh, dapat mencapai jutaan hingga puluhan juta elemen campuran untuk membangun satu di sana. Luo Feng terkejut. Harga jalur tetap memang besar. Selain menggunakan jalur tetap, Dilan tersenyum, negara-negara dewa benar-benar dapat melakukan transfer satu kali. Sementara aku berada di negara dewa, selama aku telah meninggalkan penanda di tempat lain di alam semesta sebelumnya, aku bisa langsung mentransfer ke sana melalui ruang angkasa, sebagai transfer satu kali, seru Dilan. Transfer semacam ini memiliki biaya lebih kecil. Namun, setiap kali kamu melakukannya, kamu harus membuat jalur melalui ruang, dan menurut jarak, harganya akan berbeda. Dari sini ke negara dewa aku harus membuat jalur sekali, yang akan membutuhkan sekitar 3 elemen campuran dalam sumber daya.
Dari negara dewa aku, menciptakan jalur ke negara Ganwu, itu akan memakan waktu sekitar 5 elemen campuran, kata Dylan. Luo Feng terkejut. Melakukan transfer melalui negara dewa hanya sekali membutuhkan sekitar 8 elemen campuran. Banyak tingkat abadi bahkan tidak memiliki kekayaan hingga 10.000 elemen campuran, bahkan gurunya sendiri tidak akan tahan untuk melewati transfer ini. Menciptakan jalur jarak jauh ekstra akan memiliki penggunaan energi yang lebih besar. Karenanya bahkan tingkat abadi lebih digunakan untuk menggunakan kapal-kapal semesta, kata Dylan. Kecuali jika itu masalah yang sangat mendesak, atau melarikan diri dan lain-lain, hanya dengan begitu mereka akan memilih untuk menggunakan perjalanan instan ini kembali ke negara dewa mereka. Atau menggunakan negara dewa mereka untuk melakukan perjalanan ke tempat lain. Luo Feng terkejut di dalam. Negara dewa adalah setengah dari kehidupan abadi, itu adalah keberadaan yang sangat misterius dengan energi khusus di dalamnya. Tidak heran mereka membuat jalur tetap menuju jagat raya. Kalau tidak, membuat jalur setiap kali di sana dan di belakang, harganya adalah sesuatu yang bahkan perusahaan virtual semesta akan merasakan kesulitan. Luo Feng berseru di dalam. Untuk menghemat waktu dalam perjalanannya kembali ke negara semesta Ganwu, dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.